Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kali ini saya mau sharing tentang fenomena menarik yang saya temukan pada saat transaksi saham di harga 200. Saya nggak tahu apakah temuan saya ini akan jadi rumus cuan secara konsisten atau tidak. Dari hasil backtest yang saya amati menyatakan ada potensi cuan yang lumayan dengan teknik BSJP ataupun swing. Seandainya benar, semoga kita bisa sama-sama mendulang cuan. Tonton sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya guys. Pertama yang mau saya bahas, terutama buat kalian yang belum tahu, ini ada aturan fraksi harga atau aturan perubahan harga per satu tik. Dalam tabel ini, coba kita sama-sama lihat saham dibagi menjadi 5 kategori sesuai dengan harganya. Kelompok 1, saham di bawah harga 200 itu fraksi harganya 1. Sehingga naik 1 tik berarti naik 1 angka. Contoh, suatu saham harganya 100. Fraksinya 1 ya. Sehingga jika naik 1 tik harganya menjadi 101. Selanjutnya kelompok 2, saham dengan harga 200-500 itu fraksi harganya 2, sehingga naik 1 tik berarti naik 2 angka. Contoh, suatu saham harganya 200, fraksinya 2 ya, sehingga naik 1 tik harganya menjadi 202. Kelompok 3 dan seterusnya kalian bisa baca sendiri. Nah, biasanya pada saat ada transaksi saham dan ada perubahan fraksi, maksudnya harga saham pindah dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain, akan terjadi gejolak atau volatilitas. Juga secara teori yang saya tahu, fraksi-fraksi harga ini menjadi support atau resisten yang kuat, sehingga kita sebut juga fraksi harga ini sebagai angka psikologis. Kali ini khusus saya akan mengamati angka psikologis 200. Gejolak yang ada mungkin juga karena pergerakan dari market maker yang psikologisnya kena. Kejadiannya seperti apa? Begini ceritanya. Cerita ini tentang bandar yang penasaran di angka 200. Kita lihat contoh berikut ini. Ada 2 candle. Candle pertama hari ini atau hari H sempat melewati harga 200, namun turun dan closing di harga kurang dari 200. Selanjutnya, besoknya H+1 atau besok lusa H+2 itu harga akan coba naik lagi ke arah harga 200. Naiknya seberapa? Ya, ada yang banyak, ada yang naiknya sedikit. Ada yang naik sampai closing di atas harga 200, ada yang enggak sampai 200. Nah, fenomena ini bisa kita manfaatkan untuk ambil cuan pada saat bandar penasaran pengen naikin lagi harganya ke 200. Entah bandar, entah market beneran ya guys. Dan ini kita bisa pakai untuk BSJP atau beli sore jual pagi, ataupun kalau belum naik kita bisa tunggu 1 atau 2 hari ke depan. Kalau misalkan nggak naik ya cut loss ya guys. Hasil backtest yang saya lakukan dari tanggal 21 Oktober 2024 mundur ke belakang sampai 20 September 2024. Ada 31 saham yang muncul, di mana ada 25 yang sukses dan 6 yang gagal. Gagal berarti hari berikutnya nggak naik, tapi dari yang saya amati, beberapa hari kemudian baru dia naik. Kalau kita hitung apa adanya, ini win rate-nya 81%, kriteria suksesnya adalah kenaikan di atas 2%. Kita akan lihat satu persatu ya guys. Yang pertama adalah saham Kija.
tanggal 21 Oktober open di 185, kemudian high 202, kemudian closing turun di 196. Sementara hari berikutnya ini naik 5% lebih. Sukses ya guys. Kemudian ini ada yang naik agak tinggi lagi, saham IOTF. IOTF tanggal 17 Oktober open 194, naik ke 208, closing di 194. Kemudian hari berikutnya naik 10% lebih guys. Hari berikutnya lagi naik, ini mungkin arah tapi gagal arah, jadi dia kemudian turun. Selanjutnya kita bahas yang gagal. Ada saham Fern. Contoh yang gagal ya guys, tanggal 16 Oktober Fern open di 198, kemudian naik ke 202, closing di 196. Hari berikutnya dia belum naik, tapi hari berikutnya lagi dia naik 6% lebih. Kemudian kita bahas lagi yang gagal, DMMX. Tanggal 14 Oktober open di 172, high di 204, closing di 186. Hari berikutnya belum naik, tapi hari berikutnya lagi naik 7% lebih. Selanjutnya kita bahas yang naiknya agak tinggi. Ada PYFA. Tanggal 24 September open di 197, high di 202, kemudian closing 190. Hari berikutnya naik tinggi 27% lebih. Kemudian satu lagi yang naiknya agak tinggi, Tempo. Tanggal 24 September open di 172, kemudian naik ke 204 dan closing di 185. Kemudian hari berikutnya naik 29%, hari berikutnya naik sampai 18% lagi. Jadi ini salah satu contoh bandar penasaran kayak gitu ya guys. Hari pertama gagal naik, mungkin hari sebelumnya udah gagal naik, coba lagi, akhirnya tembus dan naik lagi. Jadi harus cepet-cepet taking profit ya guys, kalau enggak nanti ya dibawa turun lagi, hilang cuannya. Kemudian contoh satu lagi yang gagal, INTD tanggal 20 September. Di sini open 192, high 240, kemudian closing di 193. Hari berikutnya belum naik, hari berikutnya lagi baru naik 14%. Apalagi kalau nunggu selama berapa hari tambah naik, ini dapat arah ya guys. Jadi seperti itu hasil backtestnya. Ini tidak menjamin di masa yang akan datang apakah performanya masih sama seperti ini atau tidak. Silahkan kalian bisa coba sendiri, bisa riset ulang sendiri, dan kalau cocok kalian bisa pakai rumus ini. Buat kalian yang mau, ini ada rumus DSI nya, silahkan dicatat masing-masing ya guys. Rumusnya sih sederhana, open kurang dari 200, artinya harga pembukaan kurang dari 200, and high lebih dari 200, high-nya atau tertingginya lebih dari 200, and close kurang dari 200, artinya harga closingnya kurang dari 200, and value lebih dari 1B, artinya transaksi hari ini lebih dari 1 miliar. Cuman seperti itu aja guys rumusnya.
Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe sekarang ya guys. Terima kasih.